Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TKB terkait humas, public relation, dan komunikasi. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi ada 8 tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelayanan informasi, pelaksanaan humas, hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, pembinaan kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Berdasarkan pernyataan ini, mana yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan humas atau public relation? Jadi dari 8 ini cuman ada beberapa yang sebenarnya cuma yang masuk ke dalam kegiatan humas atau public relation. Nah, yang mana aja itu? Nah, kita lihat dulu dari yang pertama dulu ya. Ini perencanaan nih humas melakukan ya. Jadi memang humas itu harus melakukan apa ya? eh, perencanaan mereka bakal melakukan eh, humas itu seperti apa gitu. Kemudian sasarannya kemana dan strategi apa yang bakal mereka lakukan untuk menjalankan tugas dan uh, tanggung jawab mereka sebagai staf humas. Kemudian untuk masalah pengorganisasian ini enggak ya, ini bagian dari HRD. Kemudian penggerakan ini enggak, ini bagian operation. Nah, pelayanan informasi ini ya bagian kehumasan. Kemudian pelaksanaan hubungan internal dan eksternal ya. Jadi dua ini memang tugasnya adalah untuk penyampaian informasi itu. Kemudian ada juga memberikan semacam klarifikasi misalnya untuk hal-hal yang memang sifatnya keluar dan itu biasanya dilakukan oleh humas atau public relation. Kemudian audit komunikasi kehumasan ini juga dilakukan oleh humas. Jadi ada bagian dari humas tersendiri yang melakukan audit terhadap proses komunikasi yang sudah dilakukan. Kemudian pembinaan kehumasan ini enggak ya. Kalau pembinaan kehumasan ini uh, bukan dilakukan oleh staf humas, tapi pembinaan itu tentunya dari yang lebih tinggi, apakah itu level manajer ataupun dari HRD. Kemudian pengembangan pelayanan informasi kehumasan, nah ini iya juga ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya yang 1, 4, 5, 6, dan 8. Jadi sini jawabannya yang jelas adalah yang B. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam rangka pemeriksaan, analisis, dan evaluasi terhadap proses atau sistem komunikasi internal dan eksternal di lingkungan BUMN dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program komunikasi disebut dengan bla bla bla. Ini kata kuncinya ya, untuk mengetahui efektivitas ya kan dari suatu program. Kemudian melakukan proses pemeriksaan, kemudian juga ada analisis dan juga evaluasi. Nah, ini sudah jelas ya.
Ini dengan kata kunci yang beberapa buah ini, teman-teman udahlah bisa langsung nebak itu adalah bagian dari audit ya, audit komunikasi kehumasan. Karena memang audit itu sama dengan proses pemeriksaan gitu. Jadi itu kata lain dari pemeriksaan, evaluasi atau review yang tujuannya untuk menilai efektivitas dan mungkin juga efisiensi dari kegiatan kehumasan. Kemudian di sini Aristoteles mengungkapkan bahwa komunikasi terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya pembicara atau speaker, kemudian pesan yang disampaikan atau speech, dan pendengar atau listener. Nah, adapun keberhasilan dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembicara dalam rangka mempengaruhi pendengar melalui pesan yang disampaikan tersebut ditunjang oleh faktor sebagai berikut, yaitu bla bla bla. Nah, ini dari opsi A sampai E hampir sama semua ya, ethos, legos, dan pathos. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, yang sebenarnya yang ditanyakan oleh soal ini kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang pengertian dari masing-masing eh, opsi ini. Nah, dari sini kita lihat ya, ethos itu udah kelihatan ya. Ethos itu adalah ethos kerja. Kalau bisa teman-teman lihat ya, itu lebih ke masalah eh, kredibilitas atau image yang tergambar dari si pembicara ini. Nah, itu berarti ethos itu kredibilitas ya. Dari sini kita bisa lihat, sini sabar, kemampuan, sistematika, membagi. Nah, cuman yang A yang kredibilitas. Oke, sekarang kita lihat lagi logos. Nah, logos itu adalah pesan yang disertai dengan fakta-fakta. Jadi nggak cuman ngalor ngidul, nggak cuman omdo, nggak cuman hoax gitu ya. Jadi logos itu adalah sesuatu yang disertai dengan bukti. Kemudian fatos, fatos itu artinya yang disampaikan itu punya nada, intonasi, warna yang bisa mempengaruhi. Jadi nggak flat-flat aja. Jadi kan ada juga tuh orang yang ngomong dia tuh cuman kok kayak ngebosenin banget gitu. Ngomong kayaknya ngawang-ngawang dan nggak bisa memberikan efek apa-apa gitu bagi si pendengarnya. Sehingga kita kayak ngantuk gitu dengarnya. Jadi pesan yang dia sampaikan pun kita nggak bisa tangkap. Itu dari situ udah jelas ya. Berarti yang jawabannya adalah yang A. Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi yaitu adanya source atau sumber daya, kemudian message atau pesan, kemudian channel atau media atau saluran, kemudian receiver atau si penerima. Nah, empat unsur ini disingkat dengan SMCR, gitu ya. Jadi source, message, channel, dan receiver. Nah, istilah SMCR ini diperkenalkan oleh siapa? Nah, ini mungkin teman-teman bisa langsung apa ya, langsung dihafalin aja. Ini adalah model dari komunikasi si Berlow. Gitu ya. Jadi SMCR ini diperkenalkan oleh tokoh yang namanya David Kenneth Berlow. Sementara kalau yang lain, yang SR, Newcomb, Lassell, dan Gardner ini teman-teman bisa langsung search aja di Google, itu udah banyak kok yang menjelaskan tentang itu. Kemudian, menurut Catlett dan Center, terdapat 4 tahapan yang menggambarkan proses dari public relation. Ya, ini katanya 4 tahapan dari public relation. Nah, berikut ini yang merupakan tahapan-tahapan yang dimaksud adalah kecuali bla bla bla. Nah, ini teman-teman kita mulai dari awal ya. Jadi tahapan yang pertama dari eh, public relation itu adalah melakukan research atau penelitian. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Misalnya penelitian itu terkait dengan isu yang beredar di masyarakat bahwa perusahaan kita dianggap mencemari lingkungan. Itu kan perusahaan baru bisa mengetahui kalau sudah melakukan research. Nah, kalau riset itu berarti kan menemukan fakta. Artinya fact finding. Itu tahapan yang pertama ya. Kemudian setelah menemukan fakta, kita atau perusahaan itu harus menentukan kita mau ngapain nih. Berarti kita harus merencanakan sesuatu. Kita harus melakukan humas atau komunikasi seperti apa. Apakah bentuknya langsung di media, apakah media di media sosial, atau di website, atau di koran, atau di TV, atau langsung ke masyarakat, turun langsung dan melakukan dialog. Itu adalah planning atau perencanaan. Kita mau ngapain. Kemudian setelah melakukan planning, kita melakukan action, take action. Kita mau melakukan yang apa yang kita rencanakan tadi, maka kita lakukan proses itu. Gitu ya. Itu berarti masuk ke communication action. Kemudian setelah melakukan komunikasi tadi, mau itu di media sosial, di media TV misalnya, atau koran, atau langsung ke masyarakat, kita harus melakukan evaluasi. Apakah komunikasi ini bisa nggak menghapuskan stigma yang jelek di masyarakat tadi bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang mencemari lingkungan. Karena efek dari
berita-berita yang tidak benar itu bisa membuat kredibilitas dari perusahaan tercemar dan itu akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan dalam jangka panjang. Itu sebenarnya evaluasi. Berarti yang nggak masuk itu yang constructing ya. Kemudian public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, pengertian sebagaimana yang dimaksud merupakan pengertian public relation menurut bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa langsung dihafalin aja ya. Ini kan pengertian public relation itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa eh, cek aja semua. Jadi A sampai E ini memang semuanya adalah peneliti atau penulis yang memang mengeluarkan tentang istilah-istilah public relation ini. Jadi pengertiannya apa menurut orang-orang ini tentu berbeda. Dan yang kebetulan yang di sini itu adalah yang disampaikan oleh Frank Jeffkins. Jadi ini jawabannya adalah D. Kemudian sebuah media atau alat yang bermanfaat untuk memberikan informasi atau gambaran secara lengkap mengenai detail dari perusahaan disebut dengan bla bla bla. Ini kan katanya sebuah media, ya kan? Sebuah media berarti suatu alat gitu, tools. Tools yang digunakan untuk memberikan informasi yang dilakukan secara lengkap, lengkap dan juga detail. Nah, ini ya profil dari perusahaan. Nah, kalau sarana ini adalah yang menunjang kegiatan di perusahaan tersebut. Itu apakah sarana perasaannya eh, dalam bentuk teknologi informasi atau dalam bentuk eh, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup perusahaan, ini ruang lingkup berarti perusahaan itu bekerja atau berbisnisnya dalam lingkup apa aja gitu ya. Jadi dia bekerjanya di bidang apa gitu ya, itu ruang lingkup. Kemudian humas perusahaan yaitu uh, orangnya atau subjeknya gitu, siapa yang melakukan proses komunikasi atau kehumasan. Kemudian kalau media perusahaan, kalau media itu kan apa ya, kayak kelompok besarnya gitu. Medianya kan banyak, ada misalnya annual report atau misalnya bisa juga media komunikasinya dalam bentuk website atau dalam bentuk uh, interaktif communication dan lain sebagainya. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.